Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Firdealdina, nomor absen 13, kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi fisika yang lumayan saya sukai, yaitu materi hukum Pascal. Materi ini dapat kita temui di kelas 11 semester 1. Oh iya teman-teman, sebelum kalian menonton video yang akan saya sampaikan ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, saya akan memberitahu apa saja sih yang akan saya jelaskan di video ini. Yang akan saya jelaskan di video ini adalah pengertian hukum Pascal, rumus hukum Pascal, penerapan hukum Pascal, serta contoh soal dan pembahasan hukum Pascal. Yang pertama adalah pengertian hukum Pascal. Pada abad ke-16, seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal mencetuskan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Pascal. Hukum ini berbunyi, jika tekanan eksternal diberikan ke sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Yang kedua adalah rumus hukum Pascal. Sebelum menuju ke persamaan atau rumus dari hukum Pascal, kita perlu mempelajari ilmu dasarnya, yaitu tekanan. Definisi tekanan secara umum adalah efek atau dari gaya yang bekerja pada sebuah permukaan. Rumus umum dari persamaan adalah P sama dengan F per A, yang keterangannya adalah P adalah tekanan, yang satuannya adalah Pascal, F adalah gaya, yang satuannya adalah Newton, dan A adalah luasan permukaan efektif, yang satuannya adalah meter kuadrat. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan P keluar sama dengan P masuk. Dari gambar tersebut, persamaan hukum Pascal dapat dituliskan sebagai P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Yang keterangannya adalah P1 merupakan tekanan masuk yang satuannya adalah Pascal. P2 merupakan tekanan keluar yang satuannya adalah Pascal. F1 merupakan gaya yang diberikan yang satuannya adalah Newton. F2 merupakan gaya yang dihasilkan yang satuannya adalah Newton. A1 merupakan luasan gaya yang diberikan yang satuannya adalah meter kuadrat. A2 merupakan luasan yang dihasilkan, yang satuannya adalah meter kuadrat. Selain itu, terdapat istilah lain yang digunakan dalam penerapan hukum Pascal yang disebut sebagai keuntungan mekanis. Pada umumnya, keuntungan mekanis adalah perbandingan antara gaya yang dapat dihasilkan sebuah sistem dengan gaya yang harus diberikan. Secara matematis, keuntungan mekanis dapat dituliskan keuntungan mekanis sama dengan F2 per F1. Pada gambar mekanisme hidrolik tersebut, cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup. Maka, volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston atau silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas. Piston di sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1, dan piston sebelah kanan bergerak ke atas sejauh H2. Persamaan hukum Pascal dapat pula dituliskan sebagai perbandingan volume keluar dan masuk yang mana V1 sama dengan V2 atau dapat dituliskan sebagai A1 dikali H1 sama dengan A2 dikali H2 sehingga A2 per A1 sama dengan H1 per H2. Yang keterangannya adalah V1 merupakan volume yang terdorong masuk, V2 merupakan volume yang keluar, A1 merupakan luasan penampang masuk, A2 merupakan luasan penampang keluar, H1 merupakan kedalaman penampang yang masuk, H2 merupakan
ketinggian penampang yang keluar. Yang ketiga adalah contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan dalam dunia industri. Tujuan utama dari penggunaan hukum Pascal adalah untuk meringankan dan memudahkan pekerjaan manusia. Contoh alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, rem hidrolik, pompa hidrolik, dan kempa hidrolik. Yang pertama, saya akan menjelaskan dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan sebuah alat yang diciptakan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan manusia. Alat ini dibuat dengan menerapkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik terdiri atas 2 tabung dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing tabung diisi oleh air dan ditutup rapat di setiap permukaannya. Salah satu bagian penting dari dongkrak hidrolik adalah piston. Piston mampu menghasilkan daya yang besar walaupun tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alatnya relatif kecil. Bengkel mobil biasanya menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil ke atas, sehingga mekaniknya lebih mudah untuk melihat mesin bagian bawah atau untuk mengganti ban mobil. Yang kedua adalah rem hidrolik. Rem hidrolik biasa disebut sebagai rem cakram karena alat ini menggunakan media cakram besi untuk mengerem. Rem ini memiliki pipa hidrolik yang diisi dengan minyak rem untuk membantu melakukan pengereman. Di setiap ujung pipa ini terdapat 2 piston, yakni piston pedal dan juga piston cakram. Piston pedal adalah piston yang dekat dengan pedal rem, sedangkan piston cakram adalah piston yang bekerja untuk menghentikan laju cakram sehingga pengereman dapat dilakukan. Yang ketiga adalah pompa hidrolik. Prinsip kerja pompa hidrolik juga menggunakan hukum Pascal. Tujuan dari mesin pompa hidrolik digunakan untuk memudahkan manusia untuk mengangkat beban yang berat dengan tenaga yang kecil. Yang keempat adalah kempa hidrolik. Kempa hidrolik merupakan contoh lain dari alat yang menggunakan hukum Pascal. Kempa hidrolik dapat digunakan untuk menumbuk biji-bijian yang akan diambil minyaknya. Kempa hidrolik biasanya juga digunakan untuk mencetak plat logam menjadi peralatan memasak seperti panci, piring, dan lain sebagainya. Penjelasan yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasan hukum Pascal. Contoh 1. Mobil yang beratnya 5.000 Newton diletakkan di atas piston besar yang mempunyai luas 250 cm². Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm² agar mobil dapat terangkat? Pembahasannya adalah perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. F1 sama dengan 5.000 per 250 dikali 5. F1 sama dengan 1000 Newton. Jadi, pilihannya adalah A, 1000 Newton. Contoh 2. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah beban sebesar 1 ton. Apabila rasio perbandingan antara luasan penampang adalah 1:200, maka berapakah gaya minimal yang harus bekerja pada pengungkit hidrolik? Pembahasannya adalah A1 per A2 sama dengan 1:200. M sama dengan 1000 kg. Maka W sama dengan M kali G sama dengan 1000 dikali 10, sama dengan 10.000 Newton. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. F1 per 10.000 sama dengan 1 per 200. F1 sama dengan 50 Newton. Jadi, gaya yang harus dikerjakan sistem adalah sebesar 50 Newton. Sekian penjelasan materi hukum Pascal dari saya.
Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.